Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Taufik Hidayat dengan NIM 431421020. Saya berasal dari kelas A, Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dengan judul alkana, alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester, dan juga metabolisme. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu alkana. Alkana atau juga disebut dengan parfin adalah senyawa hidrokarbon jenuh asiklik. Dengan kata lain, alkana adalah sebuah rantai karbon yang panjang dengan ikatan tunggal. Rumus untuk alkana adalah CnH2n tambah 2. Alkana yang paling sederhana adalah metana dengan rumus CH4. Dengan contoh seperti pada gambar ini. Baiklah, selanjutnya tata nama UPATS pada alkana. Yang pertama yaitu didasarkan dari definisi rantai hidrokarbon. Rantai hidrokarbon tersutrasi dan tidak bercabang, maka dinamai sistematis dengan akhiran ana. Rantai karbon lurus. Alkana rantai karbon lurus biasanya dikenali dengan awalan N, singkatan dari normal, ketika tidak ada isomer. Meskipun tidak diwajibkan, tetapi penamaan ini penting karena alkana rantai lurus dan rantai cabang memiliki sifat yang berbeda. Misalnya N-heksana atau 2 atau 3 metil pentana. Contoh dari senyawa alkana yaitu metana CH4, etana C2H6, propana C3H8, butena C4H10, pentana C5H12, heksana C6H14, heptana C7H16, oktana C8H18, nonana C9H20, dan dekana C10H12. Reaksi yang terjadi yaitu reaksi pembakaran alkana, reaksi pemecahan rantai cracking alkana yang terdiri dari hidrocracking berkatalis, cracking berkatalis, dan juga reaksi substitusi halogenasi alkana. Selanjutnya isomer pada alkana. Jumlah isomer pada alkana terdiri dari isomer kerangka dan isomer posisi. Selanjutnya, pembuatan senyawa alkana. Beberapa senyawa alkana juga dapat diperoleh dengan cara berikut. Di antaranya di laboratorium, gas metana dibuat dengan mereaksikan aluminium karbida dengan air. Yang kedua, mereaksikan gas alkena dengan gas hidrogen. Yang ketiga, sintesis Wurtz. Yang keempat, siltensi Grignard. Yang kelima, sintesis Duman. Kegunaan alkana diantaranya yaitu sebagai bahan bakar, sebagai pelumas, sumber hidrogen, bahan baku industri, dan bahan baku senyawa organik lainnya. Sumber daya alam minyak bumi adalah campuran kompleks, sebagian besar sekitar 90% hingga 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Selanjutnya yaitu alkohol. Alkohol adalah istilah yang umum digunakan untuk senyawa organik apapun yang memiliki fungsi hidroksil atau OH yang terikat pada atom karbon yang terdiri pada atom hidrogen atau atom karbon lainnya. Contohnya terdapat pada gambar berikut. Penggunaan tata nama UPATS yang dipublikasikan ilmiah perlu identifikasi detail terhadap substansi tersebut. Pada konteks lainnya, alkohol biasanya disebut sebagai gugus alkil tambahan dengan kata alkohol, misalnya metil alkohol, etil alkohol, profil alkohol.
dapat disebut N-profil alkohol atau isoprofil alkohol, tergantung dari mana gugus fungsinya berikatan dengan karbon pertama atau kedua pada rantai propana. Contohnya yaitu isoprofil alkohol. Reaksi yang terjadi pada alkohol yaitu reaksi substitusi atom H pada gugus OH dengan logam reaktif. Yang kedua, reaksi substitusi gugus OH oleh halogen membentuk reaksi haloalkana atau RX. Yang ketiga, pembentukan alkil kanoda atau esterifikasi. Yang keempat, reaksi substansi radikal. Yang kelima, reaksi eliminasi. Yang keenam, reaksi eliminasi air dari alkohol atau alkanol dalam kurung dehidrasi. Yang ketujuh, reaksi oksidasi. Isomer pada alkohol berdasarkan gugus fungsi hidroksil. Hampir semua alkohol memiliki isomer yang disebut isomer posisi. Isomer ini memengaruhi sifat-sifat fisika alkohol. Contoh isomer posisi pada alkohol yaitu pada rumus molekul C4H10O. Selanjutnya pembuatan alkohol. Adapun cara untuk memproduksi alkohol diantaranya itu dengan fermentasi menggunakan glukosa yang diproduksi dari gula dari hidrolisis amilum. Yang kedua, dengan hidrasi langsung menggunakan etil dalam kurung hidrasi etilena atau alkana lain dari proses cracking dari minyak bumi yang didistilasi. Kegunaan yaitu sebagai bahan pengawet dan juga pada otomotif atau bahan bakar otomotif. Sumber daya di alam. Meskipun saat ini bahan bakar fosil masih memproduksi sumber energi di dunia, alkohol sudah digunakan sebagai bahan bakar sejak zaman lampau. 4. Alkohol ahli fisik pertama yaitu metanol, etanol, propanol, dan butanol. Selanjutnya eter. Eter adalah suatu senyawa organik yang mengandung gugus R mengikat O mengikat R dengan R berupa alkil maupun aril. Contoh senyawa eter yang paling umum adalah pelarut anestetik di etil eter, etoksietena, CH3, CH2O, CH2CH3. Tata nama UPAT. Jika mengacu pada sistem UPAT, eter disebut sebagai nama alkoksi alkana. Tata nama dilakukan dengan dua cara, yaitu menetapkan alkil yang lebih kecil sebagai alkosi dan alkil yang lebih besar sebagai alkana. Selanjutnya tata nama trivial. Sedangkan tata nama pada sistem trivial dilakukan dengan menyebutkan nama alkil pada urutan abjad dan kemudian diakhiri dengan eter. Jika kedua alkil merupakan alkil yang serupa, maka digunakan awalan di. Contohnya yaitu CH3, CH2 etil dan CH3 metil. Reaksi yang terjadi pada eter yaitu reaksi substitusi, reaksi dengan PCl5, reaksi dengan asam halida, reaksi dan juga reaksi oksidasi. Isomer pada eter. Eter memiliki satu buah isomer yaitu isomer fungsi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan tentang alkohol, isomer fungsi eter adalah alkohol seperti menggambarkan gugus fungsi R mengikat OH. Alkohol memiliki gugus fungsi dengan R mengikat O mengikat R atau eter. Proses pembuatan eter. Langkah-langkah pembuatan eter terdiri menjadi beberapa bagian, yaitu langkah yang paling penting secara konvensional ialah etoksietana. Selanjutnya sintetis Williamson. Selanjutnya kegunaan senyawa eter, diantaranya eter digunakan sebagai zat pelarut organik, sebagai obat bius, sebagai disinfektan, dan digunakan pada bahan bakar untuk menaikkan bilangan oktan bensin. Sumber daya di alam, contohnya pada gas alam. Selanjutnya aldehid. Aldehid merupakan suatu kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil. Gugus karbonil C mengikat O terletak pada ujung rantai karbon induk yang diakhiri dengan atom hidrogen.
Gugus fungsi aldehil RCHO, sedangkan rumus umum aldehid adalah C6H2NO. Nama UPATS untuk menentukan senyawa aldehid yaitu menentukan rantai induk. Selanjutnya rantai induk harus mengandung gugus CO, memberi nomor hingga gugus CO mendapat nomor terkecil, menentukan nama, posisi dan posisi cabang, dan terakhir memberi nama sesuai namanya. Selanjutnya trivial. Untuk tata nama UPATS terdapat pada gambar berikut. Selanjutnya tata nama trivial. Senyawa keton gugus trivial CO, diantaranya dua alkil yang memberi nama adalah urutan alkil keton. Alkil pertama disebut sesuai dengan abjad dan jika alkilnya diberi awalan di. Reaksi yang terjadi pada aldehid yaitu reaksi Cannizzaro, reaksi PC15 atau PX5, adisi hidrogen. Selanjutnya oksidasi aldehida, pembentukan asetal dan hemiasetal. Selanjutnya isomer pada aldehid. Pada aldehid terdapat dua isomer yaitu isomer struktur atau rangka dan isomer fungsi. Aldehid digunakan untuk memproduksi resin, zat warna, obat-obatan, dan salah satu senyawa aldehid adalah formaldehida. Selanjutnya yang kelima yaitu keton. Keton seperti gugus fungsi yang dikarakterisasikan oleh sebuah gugus fungsi karbonil O mengikat C yang terhubung dengan dua atom karbon ataupun senyawa kimia yang mengandung gugus karbonil. Keton memiliki rumus umum seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, reaksi yang terjadi pada keton yaitu reaksi dengan PCl5 atau PX berlebih, reaksi oksidasi, reaksi reduksi keton, dan pembentukan ketal dan hemiketal. Isomer pada keton. Isomer posisi terjadi pada keton disebabkan oleh adanya perubahan dalam kedudukan gugus karbonil dalam rantai. Selain isomer posisi dalam molekul itu sendiri, keton dapat berisomerisasi fungsional dengan aldehid. Misalnya propanal berisomerisasi fungsional dengan propano. Pembuatan dan kegunaan keton. Pembuatan keton dapat dilakukan dengan cara oksidasi alkohol sekunder. Aldehid bisa ditemukan dalam tumbuhan, yakni tumbuhan vanili dan senyawa vanili, kayu manis, dan juga sebagai pemberi aroma pada makanan. Selanjutnya yang keenam, asam karbosilat. Asam karbosilat atau asam alkanoat adalah asam organik alifisik yang memiliki gugus karbonil, biasanya dilambangkan dengan COOH. Semua asam alkanoat adalah asam lemah. Dalam perlarut air sebagai molekul terionisasi dengan melepaskan atom hidrogen menjadi ion H+. Contohnya ada pada gambar berikut. Reaksi yang terjadi pada asam karbosilat yaitu reaksi yang paling banyak dipraktikkan ialah pengubahan asam karbosilat menjadi eter, amida, garam karbosilat, asam klorida, dan alkohol. Isomer karbosilat terdiri dari isomer fungsi. Selanjutnya pembuatan asam alkanoat yaitu oksidasi alkanoat primer dengan cara oksidasi alkanoat primer. Selanjutnya hidrolisis nitrit. Adapun kegunaan asam karbosilat yaitu asam metanoat atau asam frominat sudah dimanfaatkan untuk sebagai keperluan industri tekstil, penyamakan kulit, dan juga
pada perkebunan karet. Asam asetat atau asam etanoat juga dikenal dengan asam cuka, digunakan sebagai pengawet makanan dan penambah rasa pada makanan. Selanjutnya yaitu ester. Ester adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui pergantian suatu atau lebih atom hidrogen pada gugus karboksil dengan satu gugus organik, biasanya dilambangkan dengan R. Asam oksigen adalah asam yang molekulnya memiliki gugus OH yang hidrogennya H atau H dapat menjadi ion H positif. Contohnya pada gambar berikut. Tata nama Yupat. Rumus ester dapat ditulis sebagai RCOOR dengan nama Yupat ester adalah alkil alkanoat. Nama gugus alkil berasal dari nama gugus R yang terikat pada atom O, sedangkan nama alkanoat diambil dari nama gugus RCOO. Nama trivial ester hampir sama dengan nama Yupatnya. Perbedaannya hanya nama gugus alkanoat ester mengikuti nama trivial asam karbosilat. Selanjutnya reaksi hidrolisis eter, yaitu terdiri dari reaksi eter dengan amonia, transesterifikasi, reaksi ester dengan bereaksi Grignard. Selanjutnya reaksi reduksi ester, reaksi ester dengan basa, dan selanjutnya isomer ester. Ester memiliki isomer struktural dan isomer fungsional dengan asam karbosilat. Contoh isomer struktural dan isomer fungsional ester untuk rumus molekul C4H8O2. Pembuatan senyawa ester yaitu dengan mereaksikan asam karbosilat dengan alkohol dan juga mereaksikan klorida dengan asam alkohol dan mereaksikan anhidra asam dengan alkohol. Selanjutnya yaitu metabolisme. Metabolisme merupakan suatu reaksi yang terjadi dalam tubuh, baik membuat energi maupun menggunakan energi. Katabolisme meliputi proses sintetis atau anabolisme dan penguraian atau katabolisme. Keduanya memiliki sifat yang berlawanan. Anabolisme merupakan reaksi penyusun senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana, sedangkan katabolisme merupakan reaksi perombakan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Prosesnya anabolisme memerlukan energi, sedangkan katabolisme menghasilkan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, anabolisme dianalogikan pada pembentukan tumbuhan pada proses fotosintesis, sedangkan katabolisme ialah pada proses respirasi. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.